Beberapa polisi menempati tempat masing-masing tanpa menggunakan seragam lengkap. Mereka mengincar seorang penyelundup senjata yang berasal dari Nigeria. Mahendra yang memimpin proses penangkapan mengintai penyelundup senjata itu dari kamera pengawas yang telah mereka pasang hingga Mahendra bisa memantau pergerakan penyelundupan tersebut. Penyelundup tersebut akhirnya muncul dan berlari ketika mengetahui ia sedang diincar oleh polisi. Tapi Vikram yang mencari jalan lain berhasil melumpuhkan penyelundup tersebut dan membawa barang bukti di kantor polisi. Penyelundup tersebut diikat dan dimintai keterangan, hingga ia mengucapkan nama Guru Narayana. Membuat Mahendra terkejut, apalagi saat ia mengatakan senjata-senjata tersebut digunakan untuk membunuh Chakravarti, seorang menteri dalam negeri. Mahendra yang merupakan paman dari Vikram membuat rencana setelah mendengar kalau Mendagri Chakravarti akan dibunuh oleh kelompok Guru Narayana. Sehingga ia membentuk tim khusus dan misi rahasia untuk menyelamatkan Mendagri. Mahendra menjelaskan kalau Guru Narayana adalah penjahat besar yang pernah menghilang selama 15 tahun. Mahendra yang mulai menyusun rencana menyewa rumah untuk Vikram persis di dekat rumah Chakravarti serta telah menyiapkan teropong dan komputer sebagai pemutar rekaman kamera pengawas yang telah dipasang di rumah Mendagri. Mahendra meminta Vikram menyamar sebagai agen asuransi kesehatan bersama Krishna yang merangkap sebagai guru tari putri Mendagri. Saat menjalankan misinya sebagai agen asuransi, Vikram tanpa sengaja berkenalan dengan putri Mendagri yang bernama Kanti. Sejak bertemu, Vikram sudah langsung merasakan jatuh cinta, hingga ia terus mengejarnya. Vikram mengajak Kanti ke sebuah kuil yang berada jauh dari keramaian kota. Mereka menyusuri setiap ruangan yang ada di kuil berlantai 4 tersebut. Kanti merasa kagum ketika melihat sebuah ruangan dipenuhi oleh lukisan penari yang sangat ia sukai. Kanti merasa sangat bahagia dan bersyukur bisa menemukan tempat yang sesuai dengan keinginannya. Hingga akhirnya Vikram berani mengatakan perasaannya dan langsung diterima oleh Kanti. Govind Narayan, yang merupakan anggota polisi penjaga Mendagri, merasa curiga dengan kedekatan Vikram dengan Kanti setelah melihat foto kemesraan Kanti dan juga Vikram. Ia langsung mendatangi rumah Vikram, merusak pintu depan, dan masuk begitu saja ketika Vikram tengah mandi. Vikram terkejut melihat kehadiran Govind di rumahnya, yang telah melihat semua peralatan pengintai rumah Mendagri yang ada di rumahnya hingga mereka terlibat perkelahian dan Govind berhasil menodongkan pistol ke arah Vikram hingga mau tidak mau, Vikram mengatakan kalau ia adalah anggota agen rahasia NIA yang ditugaskan untuk menjaga keselamatan Mendagri. Vikram pun menelpon paman Mahendra untuk meyakinkan kalau dirinya adalah salah satu agennya. Sehingga salah paham mereka bisa teratasi ketika Mahendra menjelaskan semuanya kepada Govind. Hingga meminta mereka untuk bekerja sama melindungi Chakravarti. Hari ini, Mendagri Chakravarti memiliki agenda untuk meresmikan sebuah gedung yang baru saja selesai dibangun. Semua pelindung menempati tempatnya masing-masing, termasuk Govind dan juga Vikram. Tapi Mahendra menugaskan Vikram untuk ke lantai atas menggunakan tali sehingga bisa memantau pergerakan penyelinap yang mungkin ada dan ingin menghabisi Chakravarti. Ternyata perhitungan Mahendra benar. Guru Narayan yang berusaha menyamar menjadi pekerja di sana langsung meluncur menggunakan tali dan menodongkan pistolnya ke arah Chakravarti. Tapi Vikram yang telah mengetahuinya langsung menerjang pelaku dan langsung melumpuhkannya. Mereka membawa Guru Narayana ke kantor polisi.
Mengetahui jati diri sebenarnya dari Vikram, Kanti merasa marah karena merasa telah dibohongi oleh kekasihnya itu. Vikram terus mencoba menjelaskan kepada Kanti. Tujuannya merahasiakannya sehingga Kanti akhirnya mau menerima kenyataan tersebut. Chakravarti ditemani oleh Mahendra dan beberapa pengawalnya melihat pertunjukan tari yang dilakukan oleh Kanti. Sementara Vikram yang tersadar dari tidurnya segera menuju aula tempat Kanti mengadakan pertunjukan. Tapi Vikram berada di belakang panggung untuk memantau pergerakan penyelinap yang ia yakini ada di sekitar gedung pertunjukan. Tapi kemudian, firasat Vikram pun terbukti. Ia melihat seseorang menyelinap dengan cepat dan Vikram kemudian mencoba mengejarnya. Tapi ia gagal karena Kanti tiba-tiba menghilang ketika tubuhnya masuk ke sebuah lubang yang persis berada di panggung. Semua orang terkejut dan langsung berhambur meninggalkan pertunjukan. Berita penculikan Kanti pun menyebar luas hingga menjadi topik utama di semua berita televisi. Chakravarti yang menyadari kini musuhnya adalah Guru Narayana teringat peristiwa 15 tahun yang lalu saat ia masih menjadi polisi IPS bersama Mahendra. Mereka mendatangi markas kelompok Kurlon yang dipimpin langsung oleh Guru Narayana. Mereka berhasil menghancurkan markas Guru Narayana hingga Narayana yang terkena peluru dari pistol Chakravarti terluka parah, hingga mengalami koma dan menghilang selama 15 tahun. Dan kini, ia kembali untuk membalas dendam kepada Chakravarti. Menyadari kesalahan yang telah dilakukannya, Chakravarti mendatangi Guru Narayana yang berada di penjara. Ia yang tahu kalau penculikan Kanti atas rencana Guru Narayana mencoba membuat kesepakatan, meminta kelompok Guru Narayana menukar Guru Narayana dengan Kanti. Vikram yang membawa Guru Narayana bersama Mahendra dan juga Chakravarti, Govin yang ikut serta dalam pertukaran tersebut mencoba mengamankan Chakravarti. Pertukaran Guru Narayana dan Kanti pun dilakukan. Guru Narayana dan Kanti pun dibebaskan. Kanti berlari ke arah Vikram. Ia langsung memeluk erat Vikram. Tapi karena kecerobohan Vikram yang mengejutkan Govin membuat peluru menyarang di tubuh Chakravarti, hingga ia harus dibawa cepat oleh Mahendra ke rumah sakit. Melihat Chakravarti ditembak, Guru Narayana berlari mengejar mobil kelompoknya yang berhasil membawa Kanti masuk ke mobil mereka lagi. Guru Narayana yang sedang berlari langsung ditembak di bagian belakang oleh Vikram hingga ia tersungkur. Badram yang mengulurkan tangannya untuk menarik tubuh Guru Narayana tertembak oleh Vikram hingga ia pun terluka. Ia sangat sedih karena adiknya telah tertembak. Sementara Chakravarti yang dibawa ke rumah sakit berhasil diselamatkan oleh dokter yang tengah bertugas. Vikram meminta maaf karena atas kecerobohannya Chakravarti telah tertembak. Vikram menjelaskan kalau ia telah menembak mati Guru Narayana. Mendengar hal itu, Chakravarti mengucapkan terima kasih. Vikram pun menggunakan kesempatan itu untuk melamar Kanti agar menjadi istrinya. Chakravarti pun menyetujui keinginan Vikram dan meminta untuk menyelamatkan putrinya hingga Chakravarti pun meninggal dunia. Guru Narayana yang tewas pun dibawa ke ruang jenazah. Govin merasa sangat kehilangan ayahnya. Ia bahkan menangis ketika dokter mengatakan bahwa Guru Narayana telah meninggal dan memberikan barang-barang yang melekat di tubuh Guru Narayana kepadanya. Ia teringat saat dulu ia menyelamatkan Guru Narayana yang sekarat ketika terkena tembakan Chakravarti. Anak buah Guru Narayana yang berhasil ditangkap oleh Vikram dipaksa untuk memberikan informasi kepada kepolisian tentang penculik Kanti hingga terpaksa ia memberikan nomor telepon tersebut.
నాకు నరాలు చిట్లిపోయేంత కోపంగా ఉంది. ఇదొకటే ట్రిగ్గర్ నొక్కనా. నెంబర్ చెప్పు. 9949. Vikram segera bergerak bersama tim IT-nya untuk mencari siapa pemilik nomor telepon tersebut. Hingga Vikram menemukan sebuah rumah yang telah terlacak GPS di nomor handphone tersebut. అయినా నీ ముందే ఉన్నాడుగా. ఇక్కడ 100 మంది ఉన్నారా? ఎవడి జేబులో ఫోన్ మోగితే Vikram bergerak dengan cepat, menghabisi semua yang menghalanginya untuk menemukan Banser menggunakan pistol tanpa suara miliknya. Hingga akhirnya Vikram bertemu dengan Banser dan bergegas Vikram kemudian menghajarnya. Ia menemukan kesempatan dan langsung mengancam Banser untuk mengorek keterangan yang ia punya tentang penculik Kanti. Vikram berhasil mengambil HP Banser yang akan digunakan untuk menyelidiki di mana keberadaan Kanti. Berita kematian Menteri Dalam Negeri pun menyebar luas hingga Kanti pun mendengarnya menjadi sangat berduka. Vikram dengan cepat mendatangi HAM TV, di mana Mahendra sedang diwawancarai tentang kematian Menteri Dalam Negeri dan penculikan Kanti putrinya. Mahendra membiarkan Vikram berbicara secara langsung, hingga semua orang bisa mendengar dan melihatnya. Vikram mengumumkan akan memberikan uang tebusan kepada para penculik untuk melepaskan Kanti. Mendengar hal itu, kelompok Badram langsung menarik Kanti yang berniat mau dibunuh oleh Govin. Mereka membujuk Govin untuk mau menerima uang tebusan yang ditawarkan oleh Vikram. ఇప్పించేచ్చినా. సరే ఓ గంట ఆగి ఆపోజిట్ నంబర్కి ఫోన్ చేయి. Mau tidak mau, Govin mengiyakan rencana tersebut dan ia pun tengah merencanakan sesuatu yang buruk untuk Kanti. Vikram pun langsung menentukan tempat pertukaran uang dan juga Kanti yang akan diadakan. Tapi, di saat semua tim Vikram menyiapkan keperluan penukaran uang tebusan dan Kanti tiba-tiba polisi datang menangkap Vikram dengan tuduhan Vikram menggunakan kekuasaannya sebagai agen rahasia NIA dan Vikram pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Govin akhirnya menjalankan rencananya. Ia membayar pembunuh bayaran untuk membunuh Kanti ketika mereka melakukan transaksi. Dan nanti ia akan mendapatkan nama yang baik di hadapan Mahendra. Vikram yang dipenjara tidak dapat dibebaskan dengan jaminan. Hingga Vikram menggunakan cara curang dan menyamar menjadi napi yang akan dipindahkan sel sehingga ia berhasil meninggalkan kantor polisi. Mahendra dan Govin beserta beberapa polisi mulai menyiapkan sejumlah uang yang cukup banyak untuk menebus Kanti. Setelah menyelesaikan semuanya, mereka menuju tempat perjanjian pertukaran. Sniper yang dibayar oleh Govin pun telah siap di posisinya. Govin terkejut melihat Vikram tiba-tiba ada di tempat itu. విక్రమ్ ఇక్కడెలా? Krishna yang tiba-tiba datang merebut tas berisi uang tebusan dan mengatakan ia yang akan melakukan transaksi tersebut. Mahendra pun menyetujuinya. Ia membawa uang tersebut ke Badram yang tengah memegang Kanti. తీసుకెళ్ళి. Setelah dibebaskan, Kanti berjalan bersama Krishna. Sniper pun telah siap saat satu peluru melesat. Ia merasa kecewa karena pelurunya tidak bersarang di tubuh Kanti. Melihat Kanti dicoba dibunuh, semua anggota polisi pun bergerak untuk saling menyerang dan melindungi Kanti. Vikram pun melakukan tugasnya dengan baik. Ia menembaki semua musuhnya dengan cepat. Namun Govin yang terus mengincar Kanti tiba-tiba terprosok dan hampir terjatuh. Dengan bergegas, Vikram langsung menolongnya dengan memegang salah satu tangan Govin. Tapi ia terkejut ketika melihat gelang Guru Narayana melingkar di lengan Govin. Namun rasa ingin tahunya segera ia tepis ketika melihat Mahendra terkena tembakan musuh. Hingga ia segera berlari ke bawah sambil menembaki semua musuh setelah selesai menyelamatkan Govin. Kanti berlari mendekati Mahendra yang terluka dan tak lama disusul oleh Govin. Mahendra meminta Govin untuk membawa Kanti ke tempat yang aman.
Govin membawa Kanti ke tempat sepi dan berencana untuk membunuhnya. Ia langsung terkejut ketika ruangan yang semula gelap menjadi terang dan Vikram langsung datang menghampiri lalu membeberkan latar belakang Govin yang telah ia ketahui sebagai anak kandung dari Guru Narayana dan merupakan dalang dari penculikan Kanti. Mendengar hal itu, Govin langsung menyerang Vikram hingga mereka terlibat perkelahian. Tapi Vikram dengan cepat menembak mati Govin yang telah memukul Kanti kekasihnya. Ia pun akhirnya dapat menyelamatkan kekasihnya tersebut dari sekapan para penculik. Film pun selesai.